Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wijaya dengan NIM A1A1220077. Saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Neraca Pembayaran Internasional. Adapun poin yang akan saya jelaskan adalah poin C dengan judul menghitung dan menganalisis neraca pembayaran. Perlu kita ketahui bahwasanya neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis. Di sini mencakup semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara-negara lain. Di sini juga komponen neraca pembayaran dapat terbagi menjadi beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama, poin A, yaitu neraca transaksi berjalan, di mana komponen ini dia hanya mencatat transaksi yang berkaitan dengan barang, jasa, pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Dan yang poin 1, neraca perdagangan. Di sini dia hanya menghitung selisih antara ekspor barang dan impor barang. Adapun rumusnya, neraca perdagangan sama dengan ekspor barang per impor barang per teks neraca perdagangan sama dengan per teks ekspor barang per teks impor barang. Neraca perdagangan sama dengan ekspor barang per impor barang. Jika hasilnya positif berarti ada surplus perdagangan. Maksudnya di sini ada surplus jika ada sisa lebih dari barang, jika ada kelebihan sisa dari barang atau jasa. Jika hasilnya negatif berarti defisit. Maksudnya defisit ini yaitu ketika jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Bagian selanjutnya poin 1.2 yaitu neraca jasa. Di sini dia hanya menghitung selisih antara ekspor dan impor jasa seperti transportasi, pariwisata, komunikasi, dan asuransi. Adapun rumusnya, neraca jasa sama dengan ekspor jasa per impor jasa. Per teks neraca jasa sama dengan per teks ekspor jasa. Per teks impor jasa, neraca jasa sama dengan ekspor jasa per impor jasa. Bagian 1.3 yaitu pendapatan primer, di mana di sini dia hanya mencakup pendapatan atas faktor produksi seperti gaji tenaga kerja yang dibayarkan tenaga kerja, bunga dan dividen yang diperoleh dari luar negeri atau yang dibayarkan ke luar negeri. Dan yang poin terakhir, pendapatan sekunder. Di sini dia hanya mencakup yaitu transfer unilateral seperti remitansi, pekerjaan migran, hibah, bantuan luar negeri, dan sumbangan. Dan yang bagian A, neraca modal dan finansial. Di sini juga